Hai, ketemu lagi bersama saya Hotdi Sarudin Purba dengan NIM 2203 142027. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai komponen-komponen variasi mengajar dan pendekatan individual. Yang pertama itu kita belajar tentang komponen-komponen variasi dalam belajar. Pertama itu kita harus tahu apa itu pengertian tentang variasi mengajar. Nah, variasi mengajar merupakan variabel yang abstrak untuk mengatur variasi mengajar guru. Dalam pendidikan ini digunakan angket untuk meminta respon dari siswa terhadap penggunaan variasi mengajar dalam proses belajar mengajar yang dilakukan guru yang telah dialami oleh siswa dalam kelas. Nah, adapun indikator dari variasi mengajar guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi penggunaan media. Yang ketiga, variasi metode mengajar. Adapun komponen-komponen variasi mengajar, yang pertama yaitu tujuan, kemudian isi atau materi, ketiga strategi atau metode, yang keempat kegiatan belajar mengajar, kelima metode, yang keenam alat, yang ketujuh sumber belajar, kedelapan media, dan kesembilan evaluasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama, tujuan. Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan dalam proses pengajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki siswa setelah ia menyelesaikan pengalaman atau kegiatan belajar dalam proses pengajaran. Isi tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Adapun beberapa jenis tujuannya. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika yang mulia, sehat, berilmu, tetap cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demonstrasi serta bertanggung jawab. Kedua, tujuan institusional. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini merupakan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, ada tujuan instruksional. Dalam klasifikasi tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Nah, kedua yaitu kita membahas tentang isi materi. Secara umum, sifat bahan pelajaran dapat bedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, konsep atau pengertian, yaitu serangkaian perangsang yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Hakikatnya, konsep adalah klasifikasi dari pola yang bersamaan. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip pokok yang telah diterima dengan baik dan teruji kebenarannya disebut hukum. Keempat, ada keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Ketiga, ada strategi atau metode. Metode dan alat berfungsi sebagai jembatan atau media transformasi pembelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sebelum menentukan strategi pembelajaran, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, atau psikomotor.
Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, hukum, atau teori tertentu? Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkah kematangan siswa? Keempat, pertimbangan lainnya. Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja? Adapun beberapa contoh metode yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Kedua, metode tanya jawab. Merupakan metode pengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, metode diskusi. Merupakan metode tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud pengertian bersama secara lebih jelas. Keempat, metode tugas belajar atau resipasi. Metode ini tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari ini. Yang kelima, metode kerja kelompok. Dalam hal ini, siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan ataupun kelompok-kelompok kecil. Kemudian metode demonstrasi dan eksperimen, yaitu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu metode. Berikutnya metode sosiodrama atau role playing, yaitu mendramatisasikan tingkah laku yang hubungannya dengan masalah sosial. Kemudian metode problem solving. Metode ini tidak sekedar memecahkan masalah, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Terakhir, metode sistem regu atau team teaching, yaitu metode mengajar dua orang guru atau lebih yang bekerja sama untuk mengajar sebuah kelompok siswa. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajaran, guru dan anak didik terlibat dalam suatu interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi itu, anak didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Berikutnya, metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebuah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila ia tidak menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli dan pendidikan. Pertama, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Berikutnya, peserta didik dengan tingkat berbagai kematangannya. Ketiga, perbedaan individual peserta didik. Kemudian, fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya. Kemudian kita membahas tentang alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Sebagai alat bantu dalam pendidikan dan pengajaran, alat pembelajaran atau media pembelajaran audiovisual
mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer pengetahuan. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan yang dicapai. Kelima, kemampuan untuk meningkatkan ingatan. Berikutnya kita akan membahas tentang sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksud dengan sumber-sumber bahan dan belajar adalah sebagai suatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar. Sebab pada hakikatnya belajar adalah mendapatkan hal-hal baru atau perubahan. Menurut Rosetia, sumber-sumber belajar meliputi yang pertama, manusia atau masyarakat, sekolah, dan keluarga. Kedua, buku atau perpustakaan. Ketiga, media massa, itu berupa majalah, surat kabar, radio, TV, dan lainnya. Yang keempat, lingkungan, alam, dan sosial. Yang kelima, alat pembelajaran. Dan yang keenam, museum. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang media. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium, yang berarti pengertian atau pengantar. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran diantaranya Rossi dan Bredel, yang mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dalam kegiatan evaluasi diperlukan sebagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam kegiatan pengajaran, data yang dimaksud mungkin berupa perilaku atau penampilan siswa selama mengikuti pelajaran. Berdasarkan data itulah selanjutnya diambil sebuah keputusan sesuai dengan maksud dan tujuan evaluasi yang ingin dilaksanakan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan individual. Pendekatan adalah suatu sarana yang dapat mengembangkan dan menginspirasi potensi yang dimiliki anak, karena setiap siswa memiliki karakter masing-masing. Meskipun mereka memiliki kesamaan, namun pada dasarnya mereka mempunyai perbedaan antara satu dengan lain. Dengan demikian, dengan perbedaan tersebut, guru dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sesuai dengan keadaan dan materi yang akan diajarkan. Ada macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan individual, berikutnya pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, dan pendekatan rasional. Adapun komponen-komponen pendekatan individual, yang pertama, menunjukkan kegiatan atau kepekaan terhadap kebutuhan siswa dalam kelompok kecil maupun perorangan. Kedua, mendengarkan secara simpatik pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga, mendengarkan apresiasi positif yang dikembangkan oleh siswa. Yang keempat, membangun hubungan saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa. Yang keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh perhatian dan terbuka. Yang ketujuh, berusaha mengendalikan situasi sehingga siswa merasa aman, penuh pemahaman, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Berikut hasil belajarnya.
Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Wina Sanjaya, hasil belajar adalah hasil yang berkaitan dengan pencapaian siswa dalam memperoleh kemampuan atau kemampuan menguasai materi pelajaran sesuai tujuan khusus yang direncanakan. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas hari ini. Sekian dan terima kasih.